mental atau demotivation. Nah, kedua istilah tersebut sering banget digunakan oleh mahasiswa untuk berkomunikasi dengan temannya untuk menunjukkan seberapa lelah dan frustasinya dia menghadapi rutinitas hari-hari. Kena mental sendiri itu merujuk pada situasi di mana seseorang itu merasa lelah hingga terguncang, sedangkan demotivation itu adalah situasi di mana mahasiswa itu kehilangan semangat dan juga motivasi dalam mengerjakan suatu hal. Apabila kedua hal tersebut itu terjadi dalam kehidupan, itu merupakan hal yang wajar karena seperti kita tahu, jadwal dan aktivitas dari mahasiswa itu sangat berbeda dengan saat kita di SMP atau SMA, karena di mahasiswa itu kita harus memikirkan organisasi, tugas yang menumpuk, dan lain sebagainya. Namun apabila seperti yang saya katakan tadi, antara kena mental dan demotivasi itu bisa terjadi secara terus-menerus, itu kita harus waspadai karena bisa menjadi salah satu gejala dari mental health issue. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan atau membahas tentang suatu topik yang sangat menarik dan juga mungkin relate dengan kehidupan kita sehari-hari di kampus, yaitu mental health issue in college life. Dari tadi kita membahas mental health issue. Sebenarnya mental health issue itu apa sih? Mental health issue yang saya dapatkan dari jurnal adalah pola psikologis yang muncul akibat gangguan signifikan secara klinis yang membuat seseorang itu merasa tidak nyaman dengan kondisinya karena berdampak pada pikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, ataupun kombinasinya. Nah, mental health issue ini dapat dialami dari gejala yang paling kecil, yang bahkan orang-orang itu tidak tahu kalau dia punya mental health issue, hingga pada gangguan yang berat yang mengakibatkan seseorang membutuhkan penanganan yang serius. Lalu bagaimana sih kita tahu kalau kita tuh ada loh kemungkinan untuk mengalami mental health issue, atau teman kita berkemungkinan untuk mengalami mental health issue? Di sini saya merangkum beberapa poin yang saya dapatkan dari jurnal atau penelitian, di mana yang pertama adalah perubahan mood atau suasana hati secara tiba-tiba, yang kedua sering halusinasi atau delusi, yang ketiga berperilaku agresif sehingga melakukan kekerasan, yang keempat muncul pemikiran untuk melukai diri sendiri atau self-harm. Lalu yang kelima adalah menarik diri dari kehidupan sosial, dan yang terakhir adalah sulit untuk berkonsentrasi. Faktanya, pada remaja 80-90% itu remaja mengalami gangguan mental itu cenderung untuk melakukan bunuh diri atau melakukan percobaan bunuh diri. Nah, gangguan mental yang di sini itu tuh mencakup major depression disorder, di mana depresi yang sangat mendalam dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Lalu ada bipolar disorder, ini mungkin lebih familiar dengan mood swing, tapi bipolar ini adalah mood swing yang sangat ekstrim. Lalu ada conduct disorder, yaitu gangguan emosi, di mana seseorang itu cenderung bertingkah agresif dan dapat melakukan kekerasan. Dan yang terakhir adalah gangguan akan kecanduan zat terlarang seperti narkoba dan juga alkohol. Lalu di sini terdapat penelitian bahwa 35% mahasiswa seumur hidupnya setidaknya memiliki satu atau pernah mengalami satu mental disorder di SM4, antara lain itu anxiety, mood atau substance disorder. Nah, ternyata nggak cuma berpengaruh pada kehidupan sosial atau bagaimana mahasiswa itu bersosialisasi, namun gangguan mental ini ternyata juga berpengaruh pada penurunan nilai akademik. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Hailey Genstein pada tahun 2012 menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa itu mengalami depresi, seperti 16% mengalami depresi ringan, 43% mengalami depresi sedang, dan 41% mengalami depresi yang berat. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa gangguan mental itu berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kesehatan seseorang dan bagaimana cara dia untuk melakukan aktivitasnya dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu, kayak gimana sih mental health issue yang bisa terjadi di mahasiswa? Jadi sebenarnya pada mahasiswa itu banyak banget mental health issue-nya, teman-teman. Tapi di sini kita akan membahas beberapa. Yang pertama itu adalah anxiety atau gangguan kecemasan. Nah, penderita yang mengalami anxiety itu cenderung cemas untuk hal-hal bahkan yang tidak perlu, kecemasan yang berlebihan. Nah, kekhawatiran ini tuh berdampak pada pikiran tidak bisa dikontrol hingga susah tidur. Karena pemicu kecemasan yang beragam, maka dikategorikan berdasarkan 3, yaitu panic disorder, di mana seseorang itu dapat mengalami panic attack di saat kapanpun atau dimanapun. Bisa saja seperti saya ini sedang berusaha untuk menjelaskan ke teman-teman, tapi mengalami panic attack sehingga tidak bisa menyampaikan materi yang sudah saya siapkan. Lalu yang kedua adalah social anxiety disorder, di mana penderita mengalami gangguan kecemasan dalam kehidupan bersosial, seperti dia takut tidak bisa diterima di masyarakat, tidak bisa fit in di suatu circle, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah kecemasan akan perpisahan atau separation
disorder, di mana seseorang ini mengalami kecemasan bahwa suatu hari nanti dia harus berpisah dengan orang-orang yang dia kasihi, seperti orang tua, saudara, pacar, ataupun teman. Lalu yang kedua adalah depresi. Mungkin ini yang paling umum dan orang Indonesia juga sudah terbuka tentang ada depresi. Jadi depresi ini tuh ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan, putus harapan, perasaan bersalah dan tidak berarti, sehingga dapat mengakibatkan gangguan emosional dan suasana hati yang buruk. Faktanya dari penelitian yang dilakukan riset kesehatan dasar 2018, 6,1% jumlah penduduk Indonesia dengan usia remaja 15 tahun ke atas itu menunjukkan gejala-gejala depresi dan kecemasan. Lalu ada bipolar, ini sempat saya singgung di awal. Jadi bipolar ini sebenarnya mirip dengan mood swing, tapi di sini dia tuh lebih ekstrim. Nah, bipolar ini menyebabkan beban hati yang ekstrim melalui periode depresi hingga mania. Periode depresi itu adalah periode di mana seorang itu merasa tertekan, sedih, mudah tersinggung, kosong, dan kehilangan minat. Sedangkan kalau periode mania adalah kebalikan dari periode depresi, di mana seorang itu terjadi peningkatan aktivitas seperti banyak bicara, peningkatan kepercayaan diri, penurunan kebutuhan tidur, dan lain sebagainya. Lalu ada skizofrenia. Mungkin ini agak asing ya. Mungkin namanya gini, apabila teman-teman yang menemukan orang yang suka membuat skenario sendiri, misalnya dia ingin menikah dengan idol Korea atau bermimpi punya rumah yang sangat besar. Nah, itu dalam dunia psikologi itu termasuk dalam halusinasi berlebih yang disebut skizofrenia. Skizofrenia itu ditandai dengan gangguan signifikan dalam persepsi dan perubahan perilaku seperti delusi, halusinasi, perilaku dan pemikiran yang tidak teratur, dan lain sebagainya. Nah, penderita skizofrenia ini membutuhkan bantuan medis atau pengobatan medis dan juga dukungan dari orang-orang terdekatnya. Lalu ada post-traumatic stress disorder atau PTSD. Nah, PTSD ini adalah gangguan stres pasca trauma, di mana ini terjadi pada seseorang yang mengalami kejadian yang menakutkan dan menyedihkan, yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Lalu ada eating disorder atau gangguan makan, yang mungkin ini paling sering terjadi pada mahasiswa wanita atau remaja wanita, di mana gangguan makan ini terjadi secara terus-menerus sehingga mengakibatkan masalah kesehatan serius, baik fisik ataupun non-fisik. Nah, di sini tuh terbagi jadi dua jenis nih teman-teman soal eating disorder, yaitu ada anorexia nervosa dan bulimia nervosa. Apa sih bedanya dua-duanya? Jadi kalau anorexia adalah kondisi di mana seseorang itu takut untuk menaikkan berat badan. Jadi dia akan memakan sesedikit mungkin atau bahkan tidak makan sama sekali supaya berat badannya itu tidak naik. Sedangkan kalau bulimia adalah kondisi di mana seseorang itu merasa menyesal karena sudah makan berlebih, sehingga dia berusaha mengeluarkan makanan tersebut dengan cara paksa, seperti berusaha memuntahkannya atau dengan cara-cara lainnya. Lalu ada persistent depressive disorder (PDD) atau dyspnea. Nah, dyspnea ini bisa dikatakan gangguan mental yang paling ringan, namun memunculkan rasa sedih dan putus asa. Nah, untuk gejala-gejalanya seperti hilang semangat, mudah lelah, kurang makan diri sendiri, sulit berkonsentrasi, gangguan tidur, dan menghindari bersosialisasi. Nah, karena tadi kita udah membahas nih apa aja mental issue yang dapat terjadi di mahasiswa, kita juga harus tahu nih faktor-faktor apa saja yang menyebabkan mahasiswa bisa seperti itu. Di sini saya berusaha merangkum menjadi 6 faktor utama. Yang pertama adalah tekanan akademik yang tinggi. Tekanan akademik di sini tuh mencakup tugas-tugas yang menumpuk dalam waktu yang bersamaan, terus juga kegiatan non-akademik yang harus dilakukan seperti organisasi, lomba, dan sebagainya, serta tingginya ekspektasi dari orang tua dan dosen terhadap mahasiswa tersebut, sehingga mahasiswa tersebut menjadi stres karena memikirkan hal-hal tersebut. Yang kedua adalah beban finansial, di mana beban finansial ini seorang mahasiswa harus memikir, di samping dia harus melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa, juga harus memikirkan bagaimana cara dia mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, membayar uang kuliah, membayar uang kos, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada perubahan lingkungan sosial, di mana perubahan pola kelas itu terjadi apabila saat menjadi mahasiswa baru, di mana saat SMA tinggal dengan orang tua, makan disediakan, dan kehidupan lainnya tiba-tiba berubah menjadi mahasiswa dan harus ngekos, harus menyiapkan semua kebutuhannya sendiri,
Dan apabila tidak terbiasa, mahasiswa bisa menjadi stres karena juga kesepian, terus juga merasa tidak ada yang peduli pada dia dan lain sebagainya. Lalu keempat adalah ketidakpastian masa depan. Seperti yang kita tahu, mahasiswa ini jadi concern dari banyak mahasiswa di Indonesia karena lapangan pekerjaan yang semakin sulit, lalu juga spesifikasi dari kerja yang membutuhkan pengalaman yang tinggi dan lain sebagainya, membuat mahasiswa itu ketakutan karena merasa masa depannya tidak pasti karena ada banyak sekali tantangan di depannya. Lalu ada kurangnya dukungan sosial, kurangnya support dari keluarga, dari teman, dari pacar ataupun dari saudara-saudara, dan juga di Indonesia kesehatan mental itu masih kurang dianggap penting oleh bagi sebagian orang. Lalu setelah kita ngebahas faktor, ngebahas tentang apa itu mental issue, bagaimana mental issue di lingkungan perkuliahan, jadi gimana sih cara kita bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan mental issue di lingkungan perkuliahan. Di sini aku coba membagi jadi dua, dari mahasiswa itu sendiri dan dari orang tuanya. Jadi tidak bisa hanya dari mahasiswanya yang berbenah, tapi juga dari orang tuanya juga harus berbentuk. Jadi yang pertama yang dapat dilakukan mahasiswa itu adalah membuat time management yang baik. Jadi mahasiswa dapat mengklasifikasikan mana pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan lebih dulu dan dapat mengklasifikasikan juga pekerjaan yang dapat dilaksanakan nanti. Sehingga mahasiswa juga tidak stres dalam mengerjakan segala sesuatu karena adanya tugas-tugas yang tertentu. Lalu yang kedua adalah belajar dengan gaya belajar yang sesuai. Nah, sebelumnya mahasiswa itu harus mengetahui dulu apakah dia orang yang visual, orang yang auditori, atau orang yang kinestetik. Dengan mengetahui hal tersebut, mahasiswa juga menjadi tahu bagaimana cara belajar yang baik dan masuk ke dalam otak. Lalu yang ketiga adalah support system. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita sebagai mahasiswa membutuhkan support system. Support system di sini bukan hanya soal pacar, tapi juga bisa dari teman, saudara, keluarga, orang tua, yang dimana kita dapat mencurahkan isi hati kita, juga mendapatkan feedback tentang apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah melakukan kegiatan non-akademik, karena pada suatu penelitian mengatakan bahwa dalam melakukan hobi dalam di tengah rutinitas kita sehari-hari dapat menurunkan kemungkinan depresi dan menurunkan stres dari orang tersebut. Lalu yang terakhir adalah mencari bantuan profesional apabila dibutuhkan, karena ini untuk menghindari self-diagnosis dari diri kita sendiri supaya tidak terjadi hal-hal fatal ke depannya. Lalu di orang tua juga dapat mulai untuk membiasakan pola hidup sehat, memberikan perhatian dan kasih sayang, membangun kepercayaan, melakukan komunikasi yang terbuka dan suportif terhadap anak-anaknya. Mungkin sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Harapan saya